Bab 371. Saudara-saudara Chases meninggal begitu diam-diam sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya Falcon dan beberapa orang di satuan tugas khusus yang tahu. Pada saat David kembali ke ibu kota dari Dark Cape, Chases bersaudara sudah pergi, lalu dia menggunakan Falcon dan satuan tugas khusus untuk menemukan kemana keduanya pergi sebelum mengejar mereka sampai ke sana. Joseph mengira kedua cucunya telah meninggalkan Summerland. Meski sangat berhati-hati, ia tetap meremehkan jaringan intelijen Falcon, belum lagi bantuan Satgas Khusus. Jaringan intelijen dari kedua organisasi ini digabungkan hampir sepenuhnya menyelimuti seluruh negeri. David kembali ke ibu kota setelah membunuh saudara-saudara Chases dan memanggil Lucas, mencoba menggunakan Falcon untuk mencabut keluarga Chases. David tidak pernah menyukai keluarga seperti ini yang akan memihak pelaku kejahatan. Namun, Lucas mengatakan dia tidak perlu melakukan itu lagi. Keluarga Chases sekarang menjadi sasaran cemoohan. Mereka tidak hanya dipaksa untuk melepaskan industri yang mereka kembangkan bulan ini, tetapi bahkan industri inti asli keluarga telah dilahap oleh keluarga besar lainnya. Yang paling kejam di antara mereka adalah keluarga Warner, yang selalu berbagi hubungan baik dengan keluarga Chases. Hanya saja Hank arogan, angkuh, dan tidak terkendali setelah mengetahui bahwa Justin mendukung keluarga mereka dan telah menyinggung terlalu banyak orang dalam prosesnya. Meskipun ia menjadi temen kedua dari fraksi T, tidak ada anggota tingkat tinggi dari fraksi T yang mematuhinya. Sekarang Justin sudah mati, wajar saja jika semua orang mengambil keuntungan dari mereka. Keluarga Chases mulai menurun dengan cepat, dan kedua ahli waris membayar harga untuk tindakan mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa David adalah penghasut di balik semua ini. Kecuali Paul dan Blue Enchantress, yang dia bawa kembali, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pria bernama Silverface yang membunuh Justin. Meskipun David mengira dia telah melakukan ini dengan sempurna, masih ada orang yang mencurigainya. Setelah Lucas berbicara dengan David di telepon, sebuah ide melintas di kepalanya. Dia pikir ini terlalu kebetulan. Justin menduduki Dark Cape selama hampir 10 tahun dan menavigasi kedua kerajaan dengan mudah tanpa masalah. Mengapa Justin dibunuh tiba-tiba setelah keluarga Chases menyinggung David? Selanjutnya, orang yang membunuhnya juga mengenakan topeng. Dia memberitahu David tentang Justin, dan dia juga mengatakan bahwa selama Justin menduduki Dark Cape, keluarga Chases akan dilindungi oleh Summerland karena, dalam periode khusus ini, Summerland tidak ingin ada masalah yang muncul. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk kembali ke provinsi South River. Adapun apa yang dia lakukan ketika dia kembali ke rumah, tidak ada yang tahu. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa hari kemudian, Dark Cape dilanggar, dan Justin meninggal. Menurut penyelidikan mereka, Red Flame Mercenaries dibentuk bulan lalu. Tepat tidak lama setelah dia menghentikan David dari membunuh saudara-saudara Chases. Jika David melakukan semua ini, maka motif dan waktunya akan tepat. Satu-satunya hal yang tidak cocok adalah bahwa Justin adalah sosok nomor 1 di Dragon Rank dan pria bernama Silverface yang membunuhnya melampaui Dragon Rank. Kekuatan David, dilihat dari terakhir kali dia menyerang Lucas, seharusnya baru saja memasuki tahap akhir Dragon Rank, yang masih jauh dari puncak Dragon Ranker. Jadi, mustahil bagi David untuk menjadi Silverface, yang telah membunuh Justin, kecuali dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, apakah ini mungkin? Berapa umur David? Namun, jika ini benar. Ketika Lucas memikirkan hal ini, dia tercengang. David baru berusia 22 tahun dan kekuatannya melampaui peringkat naga, dan dia telah mengambil langkah kecil yang legendaris itu. Ini memang agak sulit dipercaya. Oleh karena itu, Lucas memutuskan untuk benar-benar melihat ke dalam Red Flame Mercenaries. Bab 372. Jika David adalah Silverface, maka orang yang pergi ke Chaos Land untuk membentuk Red Flame di tahap awal pastilah seseorang yang sangat dia percayai. Oleh karena itu, dia harus mulai dengan penyelenggara asli Red Flame. Ini sangat penting untuk masa depan Summerland. Namun, itu juga perlu dilakukan secara rahasia. David tidak tahu bahwa Paulus adalah kunci untuk mengungkapkan identitasnya. Namun,
Tidak masalah jika dia terkena Summerland karena bisa lebih mencerminkan nilai David. Namun, Falconia belum bisa mengetahui hal ini, setidaknya sampai David tiba-tiba mencapai level berikutnya dan Dark Cape belum diubah menjadi benteng perang oleh David. Jika tidak, api merah akan dalam bahaya. Ada juga kemungkinan memicu perang sebelum berakhirnya antara kedua kerajaan. Yang perlu dilakukan David selanjutnya adalah terus menghabiskan uang dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, dia telah kembali ke suite mewah Starry Night Hotel di ibu kota. Sementara itu, Blue Enchantress dikirim olehnya untuk melindungi Celia. Melihat lebih dari 500 poin mewah yang dia kumpulkan dalam lebih dari seminggu, David sedikit mengingatnya. Kapan itu akan mencapai 10.000 poin jika tumbuh dengan kecepatan yang begitu lambat? Dia tidak berani mengungkapkan identitasnya ketika dia tidak cukup kuat. Dia juga berharap suatu hari, ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan mengungkapkan identitasnya dan mengejutkan semua orang. Tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal, selama mereka memprovokasi David, dia akan langsung menghancurkan mereka. Tidak perlu menyusun rencana dan skema sambil mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Namun, untuk saat ini, dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan cara mendapatkan lebih banyak poin mewah. Saat ini, dia terutama memiliki kelompok di Springfield dan Capital City yang membantu mengeluarkan uang. Namun, ini jelas tidak cukup cepat. Untungnya, setelah Dark Cape berhenti mengambil pos pemeriksaan pajak, masih perlu membeli berbagai senjata dan peralatan canggih, yang juga membutuhkan banyak uang. Aku ingin tahu kapan aku bisa mencapai 10.000 poin mewah. Petik 1. 2 minggu lalu, Oliver, dekan South River University, telah membawa Amelia dan 3 mahasiswa lainnya kembali ke kampus. Howard sangat takut pada David sehingga dia meninggalkan negara itu dan dia mungkin tidak berani kembali dalam waktu singkat. David terus meminta cuti karena masalah dengan keluarga Chasez dan tidak mengikuti mereka kembali. Pada saat yang sama, Oliver baru saja memberitahu David bahwa dia harus kembali ke kelas semester depan. Liburan akan segera tiba, jadi David berencana pergi ke rumah Celia besok dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia juga orang yang berstatus sekarang, jadi ibu mertuanya tidak bisa memandang rendah dirinya. Setelah ini, ia berencana untuk kembali ke Provinsi Sungai Selatan. Reuni kelas SMA telah diatur dalam diskusi grup dan akan diselenggarakan setelah liburan. Terus terang, jika ada reuni universitas di masa depan, David pasti tidak akan pergi. Ini karena dia merasa tidak memiliki hubungan dengan teman-teman sekelasnya di universitas. Semua orang terlalu realistis. Kecuali teman sekamarnya di asrama, David hampir tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tentu saja, teman sekelas lainnya juga tidak akan berbicara dengan pria malang seperti dia. Namun, dia masih bisa pergi ke reuni kelas sekolah menengah. Pada saat itu, tidak ada yang terlalu peduli tentang hal-hal seperti status, dan mereka tidak akan sesombong seperti di universitas. Semua orang memiliki hubungan yang baik di sekolah menengah. David mengantarkan makanan paruh waktu di sekolah menengah dan tidak ada yang memandang rendah dirinya. Lebih baik lagi, mereka kadang-kadang juga memberi hadiah bisnis. Selama kuliah, teman-teman sekelasnya akan membencinya dan mengejeknya. Jadi David akan tetap menghargai persahabatannya dengan teman-teman sekelasnya di SMA. Dia akan pergi melihat-lihat selama pertemuan dan mencoba membantu mereka yang membutuhkannya. Dia membutuhkan tenaga kerja dan dia tidak kekurangan uang. Bab 373. Islik International membuat kemajuan yang stabil di bawah kepemimpinan Pearl, tapi itu sama sekali tidak mendekati tujuan David. Dia ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan ekonomi global, sehingga tidak cukup untuk berkembang di dalam negeri, dan dia harus mengirim beberapa orang untuk berkembang di luar negeri. Dengan dukungan dana yang tidak terbatas, dia tidak takut akan mengacau karena tidak ada masalah dia memutuskan rantai modal. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk meluangkan waktu mengunjungi Springfield dan meminta pendapat Pearl. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk membuat Pearl pergi ke luar negeri. Bagaimanapun, dia lulus dari universitas terkenal dan adalah seseorang yang bisa dia percayai, tetapi dia masih perlu bertanya padanya. Jika dia tidak ingin pergi,
dia akan meminta orang lain. Keesokan harinya, David pergi ke rumah Celia, tepat pada waktunya untuk melihat Mindy pergi keluar. Mindy melirik G-Wagon yang dikendarai David dan tidak bertanya apa-apa. Dia hanya berkata kepada David, "David, jika kamu bebas, kamu bisa tinggal di sini. Suami saya dan saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda ketika kami kembali di malam hari." Petik 2. Oke, Nyonya Yang, lanjutkan dan urus bisnismu. Aku akan menunggumu, kata David. Mindy pergi dari rumah. Saat ini, banyak hal yang harus dia tangani. Selama waktu ini, mereka berdua melewati tahap paling berliku dan aneh dalam hidup mereka. Pertama, karena putrinya menolak berkencan dengan pewaris keluarga Cases, dia menjadi sasaran keluarga besar seperti keluarga Cases. Karirnya dan pekerjaan suaminya terpukul keras. Ketika mereka sedang mempersiapkan keluarga mereka untuk meninggalkan ibu kota agar tidak menjadi sasaran, keluarga Cases tiba-tiba berhenti memukuli keluarga mereka. Dia berpikir bahwa semua kesulitan akan sepadan, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam beberapa hari, berita bahwa keluarga Cases mengandalkan seseorang yang kuat membuat semua mitra mereka tidak berani bekerja sama dengan mereka lagi. Ditambah lagi, atasan suaminya juga takut menyinggung keluarga Cases dan memutuskan untuk memecatnya. Karena itu, pasangan itu kembali dilema. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar berita bahwa keluarga Cases hancur total. Kemudian, perusahaannya berkembang karena dukungan sponsor besar dari Islik International, dan suaminya segera dipekerjakan kembali dan mendapatkan posisi yang selalu diimpikannya. Dapat dikatakan bahwa setelah bencana ini, keluarga mereka benar-benar mulai lepas landas. David memarkir mobil dan memasuki villa. Celia sedang duduk di sofa menonton televisi. Ketika dia melihat David masuk, dia melompat dari sofa dengan penuh semangat. "David, kamu akhirnya di sini. Ayo belanja. Aku sangat patuh dan aku tidak keluar selama ini. Aku akan segera menjadi gila," kata Celia dengan gembira. "Oke, aku akan pergi denganmu, tapi kita harus kembali lebih awal. Ibumu punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku," kata David sambil tersenyum. "Kalau begitu ayo pergi sekarang. Beri aku waktu sebentar, aku akan naik dan berganti pakaian." Setelah Celia selesai berbicara, dia berlari ke atas mengenakan sandal. Segera, Celia berganti pakaian olahraga yang menyegarkan dan nyaman dan berjalan ke bawah. Kemudian, keduanya keluar bersama. Mereka baru pulang sore hari. Pada saat ini, Mindy dan John sudah kembali. Setelah mereka makan malam, seluruh keluarga duduk di ruang tamu. David tahu Mindy memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia juga memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Celia dan keluarganya. "David, kamu akan segera istirahat, kan?" tanya Mindy. "Ya, Nyonya muda. Saya rasa dalam beberapa hari lagi," jawab David. "Karena kamu sedang istirahat, jangan kembali ke provinsi Salt River. Tetaplah di ibu kota dan aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dilakukan. Pada saat yang sama, saya akan membawa Anda keluar untuk mengalami berbagai aspek masyarakat," kata Mindy. Dia sudah membicarakan hal ini dengan suaminya. Sejak krisis keluarga mereka diselesaikan, mereka harus merencanakan masa depan mereka dengan baik. Putri mereka Celia telah memilih David, jadi mereka harus mengatur sesuatu untuk David lakukan selama istirahat ini untuk mulai mengolahnya lebih cepat. Bab 374. Setelah kejadian ini, Mindy juga sedikit kelelahan secara fisik dan mental. Jika dia melatih David lebih awal dan menyerahkan perusahaan kepada pasangan muda itu, dia akan dapat menikmati hidup lebih awal. "Hah, Bu Yang, saya punya rencana kapan saya kembali," kata David. "Apa itu, Teman-teman sekelasku di SMA mengadakan pertemuan di liburan ini dan kita sudah 3 tahun tidak bertemu, jadi aku ingin kembali dan bergabung dengan mereka." "Apa yang menarik dari pertemuan sekolah menengah?" "David, karena kamu sudah bersama Celia, kamu akan tinggal di ibu kota di masa depan. Anda secara bertahap akan menjauhkan diri dari teman-teman sekolah menengah Anda dari daerah kecil itu di masa depan. Anda berada di lingkaran yang berbeda dari mereka. Sama seperti band Celia yang diam-diam membelikan untukmu.
Biayanya beberapa juta, jadi apakah Anda memilikinya di daerah kecil Anda? Tanya Mindy. Bu, aku tidak membeli mobil itu untuk David. Celia menyela di satu sisi. Meskipun dia juga ingin tahu dari mana David mendapatkan uang untuk membeli mobil yang begitu bagus, dia tidak akan bertanya. Dia tahu bahwa David akan memberitahunya ketika sudah waktunya. Jika tidak, dia akan mendapat reaksi buruk dari David. Diam. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda anak muda paling menghargai wajah? Saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi beberapa juta tidak berarti apa-apa bagi keluarga kami. Selanjutnya, cepat atau lambat, perusahaan saya akan jatuh ke tangan Anda, tetapi karena Anda masih muda, Anda harus bekerja keras. Jangan hanya memikirkan burung merak sepanjang hari, kata Mindy. John melihat koran dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pipinya untuk menceramahi anak-anak. Dia jauh lebih tua dan dia lebih kompetitif daripada orang lain. Dia bahkan tidak malu mengatakan ini. Namun, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakannya di depan Mindy. Kalau tidak, dia akan menusuk sarang lebah. Bu, aku benar-benar tidak. Sebelum Celia bisa berbicara, dia dihentikan oleh tatapan Mindy. David tidak bisa menahannya lagi bahkan ketika dia hanya mendengarkan ini di satu sisi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berpikir bahwa aku seseorang yang ingin bergantung pada seorang wanita? Apa lelucon? Saya orang terkaya di dunia sekarang dan kekuatan saya melampaui peringkat naga. Jika aku memiliki duel persahabatan dengan Lucas dan yang lainnya sekarang, aku akan bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Bu Yang, sebenarnya aku. Sebelum David selesai, Mindy memotongnya. David, saya tahu kalian anak-anak memiliki ego yang sangat besar. Namun, Anda harus memikirkan situasi Anda saat ini. Ketika Anda mengambil alih perusahaan saya dengan Celia di masa depan, saya tidak akan peduli mobil jenis apa yang Anda beli. Namun, kamu masih mahasiswa sekarang jadi cobalah untuk tidak mengendarai mobil sebagus itu ke kampus. Mindy hanya mengatakan ini karena dia khawatir David akan menarik banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Penampilan dan temperamen David sangat luar biasa. Jika dia mengendarai mobil yang bagus ke kampus, dia pasti akan menjadi orang yang paling populer di antara para gadis. Dia yakin putrinya membeli mobil itu untuk David. Jika tidak, bagaimana mungkin sebuah universitas dari daerah kecil mampu membeli mobil yang harganya jutaan? Ditambah lagi, dia tidak peduli dengan uangnya. Dia hanya memperingatkan bahwa David adalah seseorang dari daerah dan dia hanya bisa mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di rumah yang bagus karena dia bersama Celia. Dia ingin David selalu mengingat ini. Jika tidak, apakah David dapat menahan diri ketika dia menghadapi semua wanita di masyarakat ketika dia mengambil alih perusahaan? Meskipun dia percaya diri pada putrinya, pria saat ini tidak akan menghargai hal-hal yang datang terlalu mudah. Selain itu, sebagian besar pria sukses yang berhubungan dengannya memiliki beberapa wanita simpanan, tetapi istri mereka tidak tahu. Atau bahkan jika mereka tahu, mereka akan menutup satu mata karena mereka tidak ingin itu mempengaruhi keluarga mereka. Dia tidak ingin putrinya diperlakukan seperti itu. Bab 375. Nyonya, Yang, sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku sedikit lelah sekarang dan aku sibuk beberapa hari ini. Mari kita bicarakan itu lain kali kita punya kesempatan. Sudah beres? Datang dan jadilah asistenku setelah istirahatmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda dunia dan memperluas wawasan Anda. Dengan itu Mindy bangkit dan naik ke atas untuk beristirahat. David duduk di tempat yang sama dan sedikit terkejut. Wanita macam apa ini? Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak membiarkan saya menyelesaikannya. Bagaimana Celia dan ayahnya tinggal bersama wanita seperti itu selama bertahun-tahun? Terutama tuan muda. David melirik John. Dia memperhatikan bahwa John sudah terbiasa dengan ini. David kembali menatap Celia. Dia menatap David dengan tatapan meminta maaf. Baik, awalnya, saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hari ini, tetapi saya gagal lagi. Jadi bahkan jika Anda mengetahuinya di masa depan, jangan katakan bahwa saya sengaja menyembunyikannya dari Anda.
Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara pada saat itu. David, jangan pedulikan dia, begitulah dia. Dia memutuskan segalanya dan sulit bagi orang lain untuk berubah pikiran, biasakan saja. Jangan mengambil apa yang dia katakan ke hatimu, sebenarnya, dia tidak jahat. Ini semua demi kebaikanmu sendiri, John membela Mindy. Ketika David melihat John berperilaku seperti ini, dia mengira John mungkin sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Hanya orang yang baik hati seperti John yang bisa hidup bersama Mindy selama beberapa dekade. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah bercerai sejak lama. Namun, untungnya Celia tidak mewarisi sifat buruk ibunya. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana jadinya gadis yang penurut dan imut seperti itu. Tidak apa-apa, Tuan Muda, saya tidak keberatan. Aku tahu dia melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Sekarang sudah larut, jadi jika tidak ada yang lain, saya akan kembali, kata David. Lanjutkan, berkendara dengan aman. Aku akan pergi sekarang. Tuan Muda, Celia, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Daud pergi. Ayah, panggil Celia. Baiklah, sudah cukup baik ibumu tidak memaksa kalian berdua berpisah. Apa lagi yang kamu mau? John bertanya. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia terus-menerus memperingatkan David untuk memperhatikan siapa dia. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menikah dengannya dan dia selalu menikmati kesenangan sensual di luar sana ketika dia mengambil alih perusahaan ibumu? Anda begitu lembut sehingga Anda hanya akan menelan keluhan Anda. Ibumu hanya khawatir bahwa kamu akan dirugikan di masa depan. Mengapa kamu tidak mewarisi temperamen ibumu? John bertanya. Apakah menurut Anda ada orang yang berani mengadili saya jika saya melakukannya? Celia bertanya balik. Kamu tidak bisa mengatakan ini di depan ibumu. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan ini jatuh, John memperingatkan. Tapi, aku tidak membelikan mobil itu untuk David. Tidak, tidak. Apa kamu yakin? Ya, apakah Anda bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil? Tidak, saya pikir dia ingin memberitahu kami sekarang, tetapi ibu saya tidak memberinya kesempatan. Petik 2. Yah, kamu harus bertanya padanya. Ibumu tidak menyukai gagasan kalian berdua berkencan pada awalnya, jadi jika David melakukan sesuatu yang ilegal di luar sana, kalian berdua benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Hah, aku akan bertanya padanya kapan dia datang besok. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Oh kamu, kecerdasan seorang wanita yang sedang jatuh cinta sangat mengkhawatirkan. David sedang mengemudi di jalan. Setelah ini, dia pasti harus kembali. Tidak hanya dia harus kembali ke Provinsi South River, dia harus kembali ke Springfield. Bab 376. Waktunya tentu tidak singkat. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hari ini tetapi mereka tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, menurut kesannya di benak Mindy, dia curiga bahwa dia tidak akan percaya padanya. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa dia adalah orang miskin. Ini sangat sulit. David sedang memikirkan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarga Celia dan membuat mereka percaya ketika telepon di sakunya berdering. David mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Halo, David menekan tombol jawab dan berkata, Halo, Vultureten, saya Spider 7. Seseorang baru saja menerima misi untuk membunuh Anda yang memiliki komisi 2 miliar di web gelap. Harap waspada selama periode berikutnya. Petik 2. Saya dapatkan, terima kasih. Sama-sama. Setelah menutup telepon, matanya menyipit. Komisi 2 miliar, iya. Zachary benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan membunuh semua pembunuh yang mencarinya. Namun, dia tidak bisa pergi menemui Celia selama ini, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Selama beberapa hari ke depan, David akan menghabiskan setengah hari di Universitas Greenwood setiap hari sebelumnya. Istirahat secara bertahap dimulai di Greenwood University dan banyak siswa pergi dengan koper setiap hari. Alasan mengapa dia ingin kuliah di Greenwood University adalah karena Howard membocorkan keberadaannya kepada Zachary.
Jika dia tidak datang ke Greenwood University, dia khawatir akan meminta informasi lebih lanjut kepada siapapun. David ingin memancing si pembunuh keluar secepat mungkin jika terjadi sesuatu yang lain. Bagaimanapun, orang-orang yang akan menerima misi semacam ini tidak akan terlalu lemah. Namun, dia tidak mendapat apa-apa setelah 5 hari berturut-turut. Pada hari ke-6, saat David berjalan keluar dari pintu masuk Universitas Greenwood, kekuatan pikirannya yang kuat merasakan dua aura yang sangat kuat di dalam mobil yang berhenti tidak jauh. Kedua aura itu mirip dengan Blue Enchantress, dan mereka sudah setengah jalan menuju Dragon Rank. Bukankah para pembunuh bertindak sendiri? Mengapa ada dua dari mereka kali ini? David mengabaikannya dan terus mengemudi ke pinggiran kota. Benar saja, mobil hitam itu mengikutinya dari kejauhan sepanjang waktu. Sesampainya di tempat lama, David mulai memasang umpan dan memancing di sungai terpencil. Setelah selesai, dia menutup matanya, duduk di tempat, dan memancarkan kekuatan pikirannya secara ekstrim. Sekarang mobil itu telah menghilang dari jangkauan penginderaan David, mungkin jaraknya sedikit lebih jauh. 1 jam kemudian, David masih belum bisa merasakan aura kedua pembunuh itu, jadi sepertinya keduanya masih sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, hari mulai gelap, jadi David bersiap untuk berkemas dan kembali. Tiba-tiba, David merasakan mobil hitam itu perlahan mendekatinya sebelum akhirnya berhenti di belakang mobilnya yang berjarak sekitar beberapa ratus meter darinya. Ada dua pria di dalam mobil. Salah satunya tinggi dan besar sementara yang lain pendek dan kecil. Itu adalah kombinasi yang aneh. Pria yang lebih kecil terus menatap David sementara pria yang lebih tinggi hendak mengeluarkan senjatanya. Namun, setelah pria yang lebih pendek berkedip, David menghilang. Oh tidak, pria yang lebih pendek terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seseorang berjongkok di kap mobil menatap keduanya. Kamu di sini untuk membunuhku, kan? David bertanya. Bab 377. Kedua pria itu memandang David di luar kaca depan dengan ngeri. Meski ada lapisan kaca di antara mereka, kata-kata David masih bisa terdengar jelas di telinga mereka. Segera setelah itu, David berkata, meskipun 2 miliar banyak, Anda masih perlu hidup untuk dapat membelanjakannya, bukan? Bro, kami baru saja lewat sini dan ingin bertanya ke arah. Pria yang lebih pendek tergagap. Oh, petunjuk arah. Jalan apa yang kamu cari? Jika Anda mencari jalan menuju neraka, saya tidak hanya dapat memberitahu Anda, tetapi saya juga dapat membawa Anda ke sana. Kamu. Tepat ketika kedua pria itu hendak bergerak, David menembus kaca depan yang tebal dengan tangannya, meraih ke dalam mobil, dan meraih bagian atas kepala mereka. Setelah dia mengeluarkan sedikit kekuatan, David menghancurkan kedua tengkorak mereka. Mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar untuk menatap David dengan enggan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bukankah mereka mengatakan bahwa targetnya hanya di peringkat harimau? David melompat dari kap dan memanggil tim di Falcon yang bertanggung jawab atas akibatnya sebelum memanggil Lucas untuk melaporkan hal ini kepadanya. Dia hanya menunggu tim datang. Saat ini, di dalam markas Falcon, Lucas tercengang setelah menjawab panggilan David. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama berhari-hari, serta penyelidikannya sendiri di Provinsi South River, Lucas hampir 99% yakin bahwa Silverface adalah David. Karena masalah ini terlalu penting, dia memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri. Lucas yakin bahwa wajah perak adalah David karena satu orang. Paul, wakil kapten kedua Red Flame Mercenaries. Paul berasal dari Provinsi South River di Summerland. Dia pergi ke luar negeri lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah tinggal di Chaosland. Namun, dia kembali ke Provinsi South River di Summerland 6 bulan lalu karena ibunya sakit parah. Saat itulah dia bertemu David sebelum dia mulai bekerja untuknya. Setelah dia menghentikan David dari membunuh saudara-saudara Chasez, Paul dikirim oleh David ke Chaosland untuk membentuk Red Flame Mercenaries. Ketika David kembali ke Provinsi South River, dia sebenarnya pergi ke Chaosland dan kemudian bekerja sama untuk menyerang Darkchape. Semuanya telah jatuh ke tempatnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia pahami adalah kekuatan David. Pada usia 22 tahun,
dia telah mencapai alam melampaui puncak peringkat naga. Tidak ada yang akan percaya bahkan jika dia memberi tahu mereka. Bahkan dia sekarang pada dasarnya yakin bahwa David adalah wajah perak, dia masih tidak berani mempercayainya. Dari foto yang dikirim kembali dari Dark Cafe, terlihat bahwa Silverface melompat ke udara tanpa bergantung pada apapun. Hanya mereka yang melampaui puncak peringkat naga dan telah mengambil langkah itu yang bisa mencapai ini. Setelah menentukan bahwa David adalah Silverface, Lucas segera menghapus semua jejak waktu Paul di Summerland, bahkan arsip ibunya diubah olehnya. Sekarang, terbaca bahwa ibu Paul meninggal 10 tahun yang lalu. Selain itu, Paul tidak pernah kembali ke Summerland setelah dia pergi ke luar negeri. Ini sangat serius dan dia tidak bisa membiarkan kabar tentang ini keluar. Begitu mata-mata yang ditanam Falconia di Summerland mengetahui hal ini, Falconia pasti akan segera menyerang Dark Cafe. Namun, apa yang harus dia lakukan tentang ini? Dia harus melaporkan ini kepada atasannya. Lucas mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor terenkripsi. Lucas, suara seorang lelaki tua terdengar dari telepon. Kapten, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dan saya perlu bertemu dengan Anda, kata Lucas. Kamu tahu aku tidak dalam kesehatan yang baik baru-baru ini. Aku tahu siapa wajah perak itu. Tetap di sana, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Baiklah. Lucas menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Dia akan melihat lelaki tua legendaris itu. Saat ini, dia merasa bersemangat. Bab 378. David tidak menunggu lama sebelum tim Falcon yang bertanggung jawab atas kejadian itu tiba dengan helikopter. Setelah serah terima, David pergi. Dia tidak tahu bahwa identitasnya telah diketahui oleh Kapten Lucasnya. Keesokan harinya, David hendak pergi ke rumah Celia untuk berpamitan ketika telepon berdering. Celia, David menjawab telepon. David, ibuku ingin berbicara denganmu. Begitu Celia selesai berbicara, suara ibu Mindy terdengar melalui telepon. David, apakah kamu sudah kembali ke Provinsi Sungai Selatan? Tanya Mindy di telepon. Tidak Buyang, saya masih di ibu kota, jawab David. Kalau begitu datanglah nanti dan minta Celia menemanimu membeli 2 jas. Besok kamu dan Celia akan menemaniku ke pesta. Ini adalah pesta bisnis kelas atas di ibu kota. Saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa orang, Anda pasti akan berduka bersama mereka ketika Anda tinggal di ibu kota di masa depan. Nyonya, muda, David, ibuku sudah pergi, bisik Celia ke telepon. Oke, aku akan datang nanti, kata David tak berdaya. Oke, Celia menjawab dengan gembira. Keduanya pergi bersama ke pusat dunia kelas atas terbesar di ibu kota. Pada dasarnya, semua barang mewah yang dijual di sini adalah merek internasional yang besar dan harganya tentu saja cukup mahal. David, coba yang ini. Itu terlihat bagus. David, ini juga bagus. David, ini cocok untukmu. David hanya bisa pasif menerima pengaturan Celia. Dia ingin membayangkan bahwa ini sudah cukup dan dia tidak bisa memakai terlalu banyak, tetapi melihat Celia dengan senang hati memilih pakaian untuknya, dia tidak tahan untuk meredam gairahnya. Celia memilih banyak pakaian untuk David, tapi setiap kali David ingin membayar, Celia akan berpikir lebih maju darinya. Hal itu membuat para pria di mal itu memandang David dengan rasa iri, dan benci. Pacarnya terlalu cantik dan yang terpenting, dia kaya. Melihat para wanita di samping mereka, mereka semua berdandan tebal dan wanita mereka hanya akan tahu untuk meminta mereka membelikan sesuatu untuk mereka. David sedang duduk di toko pakaian wanita dengan 2 tas besar, menunggu Celia memilih pakaian. Seorang pria di sebelahnya menyenggol David dengan sikunya. David menoleh dan melihat seorang pria muda yang berpakaian sangat feminin. Dia tampak layak. Meskipun dia tidak mendukung David, dia tidak seburuk itu. Hei kawan, bagaimana kamu mendapatkannya? Ajari aku, anak cantik itu bertanya, menatap punggung Celia. David berkata dengan polos, saya tidak tahu. Dia yang mengejarku. Sial, Bung, berhenti berbohong. Tidak ada yang akan terjadi pada Anda jika Anda mengajari saya beberapa trik. Apa yang saya curigai akan mencurinya darimu.
Bocah cantik itu tampak seperti tidak percaya. Saat keduanya berbicara, mereka mendengar suara kasar. Sayang, datang dan lihat apakah ini enak atau tidak. Aku datang, jawab anak laki-laki cantik itu dengan cepat dan berlari. David menoleh untuk melihat. Brengsek. Dia hampir membayangkan makanan yang dia makan malam sebelumnya. Wanita yang memanggil anak laki-laki cantik sayang itu memiliki tinggi badan 150 cm, berat badan 108 kg, dan usia 50 tahun. Bagaimana dia bisa, menciumnya? David menatap dengan mata terbelalak pada mereka berdua yang benar-benar berbeda, rahangnya di lantai. Jika dia tidak memanggil anak laki-laki cantik itu sayang, David akan berpikir bahwa dengan usia wanita itu, dia bisa menjadi ibu dari anak laki-laki yang cantik itu. Madu, bagaimana dia bisa menemukannya? Ketika David berpikir bagaimana pria yang baru saja berbicara dengannya akan dirusak oleh tubuh gemuk dan berminyak ini, rasa dingin menjalari tulang punggungnya dan dia bergidik. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat punggung Celia. Saat ini, dia merasa jauh lebih baik. Bab 379. David tidak duduk lama sebelum anak laki-laki cantik itu kembali. David menatap bocah cantik itu tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. Apa yang salah? Anak laki-laki cantik itu bertanya tanpa bisa dijelaskan ketika dia menyadari bahwa David telah merawat. Apakah dia istrimu? Dia bukan istriku, dia pacarku. Kurasa dia lebih tua dari ibumu. Dia lebih tua dari ibuku. Jadi kamu, saya tidak seberuntung Anda, kata anak laki-laki cantik sambil menghela nafas. Kamu juga bisa mencari nafkah dengan mengandalkan dirimu sendiri, mengapa kamu melakukan ini? Tapi ini sangat melelahkan. Apakah kamu tidak lelah sekarang? Tanya David sambil memandangi tubuh gemuk wanita itu. Aku benar-benar lelah sekarang, tapi penghasilanku banyak. Saya akan melayaninya selama beberapa tahun lagi, dan ketika dia tidak bisa melakukan ini lagi, dia akan memberi saya banyak uang. Kemudian, saya bisa menjalani kehidupan yang saya inginkan. David terdiam. Sayang, datang dan bantu aku melihat bagaimana gaun ini terlihat. Aku datang, anak laki-laki cantik itu bangkit dan berlari lagi. David wanita melirik kaya yang sedang mencoba mantel bulu. Mantel bulu itu terbuang sia-sia pada sosok yang kembung. 11. Mungkinkah ini bayi gula dan ibu gula yang legendaris? Ibu gula, lebih seperti ibu diabetes. 1. Awalnya David tidak begitu peduli tentang siapa yang membayar, tetapi setelah berbicara dengan bocah cantik itu, dia merasa bahwa dia harus membayarnya sendiri. Dia adalah orang terkaya di dunia dan sekarang, orang mengira dia adalah bayi gula. Akhirnya, ketika Celia hendak menggesek kartunya untuk membayar, David menghentikannya. Celia, aku yang akan membayarnya, kata David serius. Tapi, ini mahal, bisik Celia di sebelahnya. Jangan khawatir, aku punya uang sekarang. Kalau kamu mau beli tempat ini, aku juga bisa, kata David bangga. Namun, kata-katanya menarik penghinaan dari orang-orang di sekitar mereka. Di mana mereka, mal terbesar dan termewah di ibu kota. Apakah dia pikir dia bisa membeli tempat ini hanya karena dia mau? Harus ada batas untuk menyombongkan diri. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan keseleo dengan membual? Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar dan paling mewah di ibu kota. Tahukah Anda berapa banyak penjualan yang mereka hasilkan dalam sehari? Anda hanya seorang bayi gula yang bergantung pada seorang wanita dan Anda ingin membeli tempat ini. Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di dunia. David dan Celia menoleh dan melihat seorang wanita tua gemuk dan pendek berjalan ke arah mereka, diikuti oleh anak laki-laki cantik yang baru saja mirip dengan David. Wanita gemuk dan berminyak ini sudah lama dijodohkan dengan David dan Celia. Pria itu tampan sedangkan gadis itu cantik. Selain itu, mereka masih muda, dan tidak semua orang bisa menghabiskan uang di sini. Kemudian, dia melihat kembali dirinya sendiri. Matanya penuh dengan sinkronisasi, dan kebencian terhadap Celia. Dia bermil-mil jauhnya dari Celia dan orang-orang di sekitarnya jauh lebih buruk dari David. Dia ingin mencari kesempatan untuk memanggangnya sejak lama.
Celia membentak sebelum David sempat mengatakan apapun. Wanita itu bisa mengkritik siapapun kecuali David. Dia tahu bahwa ego David sangat besar dan sejak mereka masih di sekolah menengah, jadi dia sangat berhati-hati dalam hal ini, karena takut melukai ego David. Nenek, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Ini adalah tempat kelas atas, bukan tempat bagi Anda untuk bertindak seperti tikus. Dan bagaimana Anda tahu bahwa kami tidak mampu membiayai? Celia menjawab dengan marah. David menatap Celia yang lembut dan rentan karena terkejut. Dia membunuh wanita itu dengan kata-katanya. Memang benar, wanita tua itu berteriak, dasar gadis bodoh. Siapa yang kamu panggil nenek? Aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Setelah dia mengatakan itu, tubuh gemuknya menumpuk ke depan. David dengan cepat merobek kertas label dari salah satu pakaian di tas belanja dan kemudian melemparkannya ke pergelangan kaki wanita gemuk itu dengan ringan. Memukul. Aduh, wanita gemuk itu jatuh tertelungkup. Bab 380. Anak laki-laki cantik berada di dekatnya dengan cepat melangkah maju untuk membantu berdiri. Setelah dia bangun, lapisan bubuk tebal tertinggal di tanah. David menoleh dan bertanya kepada penjual, berapa? Pak, totalnya 128.000, jawab si penjual dengan sopan. David tidak berbicara asal-asalan dan langsung menempelkan jari pada pemindai pembayaran sidik jari. Suara mekanis terdengar. Ding, Anda telah berhasil membayar 128.000 dolar. Celia, ayo pergi. David memegang tas di satu tangan dan Celia di tangan lain, dan di bawah mata banyak orang yang iri, keduanya berjalan keluar dari toko bersama. Begitu mereka berjalan keluar, mereka mendengar suara gemuruh di dalam. Kamu gadis idiot, berdiri di sana. Anda akan melihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Nyonya, Anda belum membayar pakaian Anda. Bayar asteris saya. Aku tidak menginginkannya lagi. Toko bodoh apa ini? Kalau begitu tolong buka bajunya. David membawa Celia keluar dari mal dan masuk ke G-Wagonnya. Keduanya datang dengan satu mobil ketika mereka pergi hari ini. Dia melaju kencang di jalan bersama Celia di sebelahnya. David, jangan marah. Wanita itu pasti berpikir bahwa kamu lebih baik daripada pria di sebelahnya jadi dia sengaja memicumu. Celia menghiburnya di dalam mobil. Dia berpikir bahwa ego David mungkin memar karena wanita itu menemukan bayi gula. Kamu gadis bodoh, apakah aku serendah itu? David bertanya sambil tersenyum. Bagus kalau kamu tidak marah. Kemana kita akan pergi? Celia bertanya dengan gembira. Dia menemukan bahwa mereka tidak dalam perjalanan pulang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. David membawa Celia jauh-jauh ke rumah halaman besar. Ini adalah tempat yang dibeli David dengan 2 miliar ketika dia datang ke ibu kota. Dikatakan sebagai kediaman seorang pangeran di zaman kuno. Ini juga merupakan properti termahal yang dibeli David di ibu kota. Itu tidak akurat untuk menyebut rumah halaman, tempat ini sebenarnya harus disebut manor. Tidak hanya ada gunung palsu di sini, tetapi juga ada kolam dan halaman. Ada lebih dari 20 kamar utama dan kamar samping. Wilayah yang didudukinya juga besar, jika tidak akan bernilai 2 miliar. David ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Celia, tetapi jika dia tidak menunjukkannya, mungkin sulit baginya untuk mempercayainya juga. Bagaimanapun, citranya yang miskin telah terpatri di hati anggota keluarganya. Jika dia ingin mengubahnya, dia harus menunjukkan kemampuannya. Dengan cara ini, itu akan lebih meyakinkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa langsung ke sini. Tempat tinggal senilai 2 miliar sudah cukup meyakinkan kan? David menghentikan mobil di depan pintu. Celia, tunggu aku. Kemudian, dia mencari kunci di bagasi. Dia telah melemparkan semua kunci rumahnya ke bagasi. Setelah ketemu, dia berjalan ke kursi penumpang untuk membuka pintu. Celia, keluar sekarang. Oh baiklah. Keduanya berjalan menuju pintu depan. Ada 2 kata di atas pintu. Istana kemewahan. David, kita di mana? Kenapa kamu membawaku ke sini? Tanya Celia. Aku akan menjelaskannya padamu setelah kita masuk. David mengeluarkan kunci, membuka pintu, dan mereka berdua masuk.